Oke, kita teruskan materinya. Sekarang kita bahas eh, fungsi kepekatan peluang bersama. Nah, nanti ada kaitannya dengan eh, independensi dari pubaca itu. Apakah kedua pubaca atau mungkin tiga pubaca atau mungkin lebih itu saling bebas atau tidak? Ya, mungkin lebih jelasnya kalau kita mengambil teladan bahwa dari sebuah percobaan, ya, percobaan itu bisa saja terdiri satu tindakan, bisa saja lebih, ya, eh, yaitu pelemparan apa namanya satu koin, koin ini tapi dilemparnya tiga kali di sini ya, tiga kali. Jadi, lempar pertama, lempar kedua, lempar ketiga. Kita tahu kalau koin itu punya dua sisi. Sisi yang pertama namanya head, sisi yang kedua namanya tail. Disingkat H sama T. Oke. Nah, dengan demikian ruang contohnya, ruang contohnya itu adalah sebagai berikut. Ya, bisa head head head, bisa head head tail head dan seterusnya. Karena setiap ini jadi satu eh, satuan ini adalah catatan atau hasil dari tiga tindakan berturut-turut, ya, dengan melempar undi sebuah koin, ya. Nah, ini ruang contohnya. Nah, dari ruang contoh ini, ya, dari ruang contoh ini, nah, di sini apa namanya diasumsikan bahwa koinnya seimbang. Jadi koin tersebut seimbang. Apabila koin tersebut seimbang, ya, maka peluang munculnya head atau peluang munculnya tail itu sama, yaitu sama-sama seperdua, yaitu setengah. Dengan demikian, setiap kemungkinan keluaran ini, ya, setiap kemungkinan keluaran ini memiliki peluang yang sama, setengah, 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 yaitu kalau ini dikalikan setengah kali setengah, setengah, seperdelapan. Oke? Seperdelapan. Jadi masing-masing peluangnya seperdelapan. Ini bisa bisa dilihat juga dari elemen dari ruang contoh ini ada delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang apabila kita definisikan peubah-peubah. Dan peubah itu kan suatu fungsi. Fungsi yang daerah fungsinya itu ruang contoh. Ini daerah fungsinya, ya. Nah, jadi semua ini dipetakan ke bilangan real, bilangan real. Kebetulan di sini genap, ya. 0, 1. Nah, kapan 0, kapan 1? Nah, kapan 0 itu kalau lemparan pertama itu menghasilkan T. Jadi kalau ini H, H, ya, itu eh, nilai X-nya sama dengan 1. Karena 0 itu kalau tail. Jadi ini menghasilkan nilai 0, menghasilkan 1, 0, 0, 0 gitu ya. Jadi walaupun dia melempar tiga kali, tapi yang diperhatikan hanya lemparan pertamanya. Karena didefinisikan variabel X-nya itu seperti itu. Andai kan ada variabel Y. Ada variabel Y, ya. Y ini adalah jumlah head yang muncul. Jumlah head yang muncul dari setiap apa namanya eh, percobaan. Nah, kalau di sini tiga, ya, head tiga, di sini dua, di sini dua, ya, di sini satu. Nah, di sini nggak ada headnya, berarti headnya nol. Nah, gitu ya. Jadi kalau X tadi punya kemungkinan nilai 0, 1, Y di sini punya kemungkinan nilai 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Oke? Nggak ada lagi misalnya. Oke. Z misalnya. Z di sini adalah absolute value, jadi harga mutlak. Nah, harga mutlak dari perbedaan
banyaknya head dan tail yang muncul. Jadi kalau di sini headnya 3, tailnya 0, berarti 3. Kalau headnya 2, tailnya 1, 1. Ya. Dan seterusnya. Kalau di sini, tail, headnya 0, tailnya 3, 3 juga. Gitu ya. Nah, dengan demikian, mungkin akan saya pindah dulu ke Excel. Jadi bagaimana kalian eh, apa namanya mengekspresikan X, Y dan Z itu sebagai pembaca, ya. Oke, saya share ini ya, share sini. Nah, jadi saya besarkan dulu, ya. Nah, di sini ya. Jadi yang tadi itu bisa diekspresikan seperti ini. 1, 2, 3 itu lemparannya, ya. Tos pertama, tos kedua, tos ketiga. Ini hasilnya. Head, 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 ya. Dan seterusnya ini ada 8. Ya, kalau di eh, daftar semua ada 8. Nah, bagaimana memunculkan secara kalau ini sekaligus eh, biar mahir di Excel gitu ya, biar mastering in Excel gitu. Bagaimana mendapatkan nilai X, Y, dan Z yang deskripsinya baru saja kita definisikan. Ya. Misalnya ini, variabel X tadi. Variabel X itu ditentukan hanya pada tos pertama saja. Jadi kalau T munculnya 0, kalau H 1. Ya. Jadi gitu. Yang kedua, Y tadi, itu apa tadi? Ya. Jumlah head yang muncul. Banyaknya Head head yang muncul. muncul. Nah, di sini banyak head yang muncul ada 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, bagaimana membuat fungsi di sini? Ya. Setelah yang ketiga itu selisih banyaknya H dan T dalam harga mutlak. Ya, dalam harga mutlak. Tentunya kalau yang pertama ini masih masih gampang ya. Jadi kalau kita lihat definisi peluangnya kan, definisi formulanya kan begini. Jika B4 itu tanda petik T, maka nilainya 0. Kalau bukan T, 1. Kalau dibalik bisa saja. Jika B4 sama dengan tanda petik H, maka nilainya 1. Kalau enggak, 0. Kan gitu. Ya. Jadi, setelah itu kalau kita kopikan ke bawah ini, ya, ke bawah begini, itu muncullah nilai-nilai ini. Jadi 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0 sesuai dengan definisi X. Variabel X itu apa? Kalau muncul T pertama kali 0, ini 0 kan? Kalau muncul H pertama kali 1. Itu. Jadi kalian mesti apa namanya? Mungkin kalau menggunakan Excel bagaimana kita membuat pekerjaan itu jauh lebih mudah. Jangan sampai dikerjain Excel ya. Jadi kita ngerjain Excel. Yang kedua, jumlahnya. Nah, gimana cara mencari formula kok ini 3 gitu? Ya. Caranya gimana? Kalian harus berpikir di situ ya. Nah, tentunya sama seperti tadi caranya. Kalau H itu, jadi kalau muncul H setiap tindakan ini 1, kalau bukan H berarti 0, kan gitu. Di sini juga begitu, di sini juga begitu. Oleh karenanya ini merupakan jumlah, ya, jumlah dari, ya, jumlah dari itu dalam bahasa Excel itu count, ya. Count if ini mencacah bersyarat, ada syaratnya nih, ya. Syaratnya dari B4 ke D4 itu, ya, itu sama dengan H. Di sini ada berapa H dari B4 sampai D4 itu? Ya. Ada berapa H? Ya, ini mungkin yang lebih efektif. Kan kita bisa aja mencari di sini apakah H atau T. Kalau H 1, kalau T 0 kan bisa aja begitu. Di sini H apa T, ya kan? Kemudian dijumlahin bisa. Tapi itu panjang. Nah, yang paling pendek mungkin ini ya. Nah, jadi harus pandai-pandai begitu. Nah, setelah itu kita kopikan seperti tadi. Kita kopikan ke bawah, ya. Jadi ada
banyaknya di sini 3, 2, 2, 2, 2, satu ini satu semua, di sini nggak ada H, gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, yang Z. Ya. Yang Z ini macam mana? Nah, sama selisih kayak tadi. Kalau yang pertama mencari H, berapa banyaknya H, yang kedua mencari banyaknya T, gitu kan. Jadi mencari banyaknya H, dikurangi mencari banyaknya T, atau dibalik, mencari banyaknya T, dikurangi mencari banyaknya H. Setelah itu nilainya diabsolutkan. Ya, setelah itu nilainya diabsolutkan. Gini, ya. Jadi banyaknya H berapa? Banyaknya T berapa? Ya. Setelah itu hasil selisih itu diabsolutkan. Sehingga mendapatkan nilai 3. Ya. Nah, kalau kita kopikan ke bawah, ya, hasilnya seperti ini. Bisa diperiksa. Jadi nilai X itu hanya 0 atau 1. Nilai Y 3, 2, 1, 0. Sedangkan nilai Z hanya 3 atau 1. Hanya 3 atau 1. Oke? Kalau ada masih belum paham, ditanya. Nah, sekarang, kalau tadi didefinisikan bahwa si koin tadi itu seimbang, maka peluangnya setengah-setengah. Peluangnya setengah-setengah untuk peluang head sama dengan peluang tail. Ya. Andaikan tidak seimbang. Ya. Andaikan tidak seimbang, jadi peluang head di sini bisa saja berapa? Ya. Misalnya 0,6. 0,6. Ya. Maka peluang tailnya 0,1 dikurang 0,6. Jadi boleh saya tuliskan sama dengan 1 dikurang ini. Nanti kita mainkan di sini. Ya. Jadi kalau nanti 0,6-nya diganti-ganti, hasilnya seperti apa. Gitu ya. Nah, andaikan peluang head itu 0,6. Jadi berapa peluang munculnya head di sini, head di sini, head di sini. Buat rumus, pikirkan dulu, buat rumus di sini ya, supaya kalau kita kopikan ke bawah itu benar semua. Menjawab pertanyaan. Paham? Oke, kalau belum paham gini. Oke, lemparan pertama. Jadi jika, kan gitu kan? Jika lemparan pertama ini sama dengan head gini ya, sama dengan head gini, maka nilainya tadi di sel berapa tadi? Nilainya 0,6 ya. Nilainya 0,6. Ya. Nah, kalau enggak ya nilainya 1 dikurang yang ada di sel F3 ya. Ada di sel F3. Nah, kemudian kan dikalikan. Ini baru tindakan pertama. Kali ya, kalikan. Kalikan, kan copy aja gini. Copy seperti ini ya. Kopikan di sini, nanti diganti ya. Itu untuk nanti untuk sel sebelah kanannya ya. Yang di sini untuk B4, di sini untuk C4. C4, di sini untuk D4. D4 ya. Oke. Nah, sekarang supaya nanti kalau kita kopikan ke bawah itu benar, maka baris ke-13 ini harus dikunci. Baris ke-13 ini harus dikunci. Atau kalau nggak dikunci begini, sekalian ya, dolar F, dolar 13. Oke? Ini juga gitu, dolar F, dolar 13. Sorry. Ini dolar 13 ya, bukan 3 nih. Dolar 13. Ya. Ini dolar F, dolar 13. 1 dikurang itu. Kan peluang. Ya. Oke. Gini. Dolar F, dolar 13. Dolar F, dolar 13. Ya. Nah, nilainya ini. Nilainya adalah 0,216. Kalau kita kopikan ke bawah,
Kita ke bawah ini ya. Yakinkan bahwa jumlah semua ini yang kita copy ke bawah ini, jumlahnya harus sama dengan 1. Lihat di bawah ini, 1. Ya. Di bawah kanan bawah ini, jumlahnya sumnya 1. Ya. Atau kita tulis di sinilah. Sama dengan jumlah dari atas ke bawah ini. Total peluang. Ya. Harus sama dengan 1. Ini untuk cross check. Cross check ya. Oke, kasih warna lain. Oke. Loh, coba kalau misalnya kita balikkan yang seimbang tadi 0,5 ya. Sama, semua 1/8 ya. Semua 1/8. Nah, jadi gitu. Paham ya? Ini cara mencari peluang masing-masing peristiwa ini. Cara mencari peluang masing-masing peristiwa ini. Oke. Nah, selanjutnya. Selanjutnya, tentunya kita ingin mencari bagaimana fungsi kepekatan peluang X tertentu, Y tertentu, Z tertentu. Nah, oleh karenanya, untuk memudahkan membuat itu, kita copy dulu. Kita copy output ini ya, ke bawah. Ya. Oke, ke bawah sini. Biar enak. Ya. Nah, kemudian kita sorting. Kita sorting berdasarkan X-nya dari yang terkecil sampai terbesar, Y-nya dari yang terkecil sampai yang terbesar, demikian juga Z-nya. Nah, kita sorting, jangan lupa ini tetap disorot ya, biar nanti ikut semua kolom-kolomnya itu. Sorry, data sort. Mana sorting? Nah, ini ya, data sort ya. Nah, di sini kolomnya menurut E ya, kalau awalnya kan begini nih. Awalnya begini ya. Oke. Kolom yang pertama, kolom E ya, kolom E. Dari yang terkecil sampai terbesar sudah benar, tambah. Kolom yang kedua, F. Dari yang kecil sampai yang terbesar, tambah lagi. Kan sortingnya 3 kali. Ya. Kolom E, F, G. Ya. Kolom G. Setelah itu kita running. Nah, sekarang udah urut nih. Jadi, oh ternyata yang ini TTT cuma 1, 003 ya, 003. Tetapi 011 ada 2 ini. Ya, 011 itu ada 2. Eh, saya beri tanda saja. Saya tidak hapus, hanya saya beri tanda bahwa ini ada 2 ya. Ada 2. Saya tanda ini warna merah ya. Kemudian yang ada 2 lagi 021 111 121 12. Nah, 121 ada 2 ya. 121 itu untuk X1 Y2 Z1 maksudnya begitu. Ini ada 2 ya. Nah, oleh karenanya ya, kalau kita membuat distribusi frekuensi misalnya, itu yang pertama caranya begini. Caranya begini ya. Ini TTT ya, TTT 003 ini peluangnya berapa? Peluangnya berapa di sini? Ya. Yang 003 itu berapa peluangnya? Jadi kalau kita cari sama aja mencari begini. Oh 003 itu 0,125 peluangnya. Ya. Nah, bagaimana mencari di sini? Supaya mendapatkan nilai di sini. Ya. Oke. Sekali lagi, kalian beri nama array di sini. Ya, ini array-nya namanya peluang. Jadi array ini kita beri nama peluang. Ya, sampai di sini ya, bukan sampai 1. Kemudian yang di sini namanya variabel X. Ini variabel Y, ya. Ini variabel Z, ya. Memberi nama array jangan 3 huruf. Karena kalau 3 huruf, khawatirnya nanti dikira nama kolom, ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini itu di apa namanya dicari jumlah. Nah, karena cuma 1 sebetulnya ya cuma sekali gitu ya. Gak apa-apa, tapi karena kan ada yang 2 nih, ada yang double ya. Jadi yang dicari jumlah bersyarat. Jadi jumlah bersyarat, sum ifs ya. Sum ifs yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan peluang ya. Kalau var x-nya kan gitu ya. Kalau var x-nya ya itu nilainya sama dengan 0 ya. Var y-nya
var Y-nya nilainya sama dengan 0. Kalau var Z-nya nilainya sama dengan 3. Ya, sesuai dengan itu. Oke? Paham ya? Nah, gitu. Nah, nilainya 0,125. Ya. Yang di sini, bahwa 011 itu, ini sudah terwakili ya sama ini ya, jadi jumlah 2 kali. Ya. 0,250 atau 2 kali. Ya. Nah, jadi kalau begitu, ini kita bisa cari semua. Ya. Dan total semua ini sama dengan 1. Oke. Nah, ini fungsi kepekatan peluang bersama 3 variabel. Ya. 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Ya. Sekalian, X, Y, dan Z. Jumlahnya 1. Nah, cara lain menampilkan adalah seperti ini. Cara lain menampilkan. Ya. Jadi ada ini saya kecilin dikit ukurannya, view-nya 150. Nah, gitu ya. Jadi ini tabel kontingensi 3 dimensi. X-nya 01, kategori X-nya 01. Y-nya 0123. Di sini sama 0123. Karena apa? Karena di sini ada Z1313 ya. Ada 1313 ya. Sebentar, ini sebetulnya masih kurang karena Ini harusnya begini. Ini 00 gini ya. Ini 00, 11 nyusunnya harus begini. Ini 22 gitu ya. Ini 33. Nah, gitu ya. 33. Oke? Jadi karena ini var X0, Y0, Z-nya 1. Y0, Z-nya 2. Z-nya 3, sorry. Karena cuma 1 sama 3 ya. Nah, nanti ini bisa digabung. Tahu apa? Biar aja gini dulu. Biar mudah. Biar mudah. Kalau ini nggak mau 2 kali ya sekali aja begini ya. Sekali aja begini. Ini dihilangin. Ini cara buat tabel. Nah, terus sekarang diisi di sini fungsi kepekatan peluang bersamanya. Nah, caranya gimana? Sama persis seperti tadi. Sama seperti tadi. Hanya hati-hati ya. Hanya hati-hati begini. Oke, sama dengan ya sum ifs ya. Sum ifs kurung buka ya. Peluang yang kita jumlahkan kan peluang ya. Var X ya. Var X-nya untuk nilai yang mana? Untuk nilai di sebelah kirinya. Untuk nilai di sebelah kirinya yaitu L6. L6 ya. Varienya yang mana? Nih 0 ya. Varienya 0 ya. Kemudian var Z-nya, var Z-nya adalah 1 ya. Oke. Nilainya kan nggak ada. 000 kan nggak ada. 001 kan nggak ada, nggak 001 yang bawah ini kan nggak ada. Yang ada 003 ya. Yang ada 003, 001 nggak ada. Oke. Nah, kemudian kopikan untuk mengisi selengkapnya ini kopikan ya. Kopikan. Begini harus hati-hati. Yang X ini baris ke-6-nya yang dikunci. Ini baris ke-6-nya yang dikunci ya. Yang Y ini hati-hati ya. Yang Y ini kalau mau makanya tadi kalau ini nggak enaknya kalau cuma 1, nanti ngopinya ini harus dikunci ya. Ini harus dikunci. Dan harus dikuncinya 1. Satu sel, jadi dua-duanya. Makanya lebih bagus di sini Y-nya M3, 3-nya dikunci. Sini. Sorry. Ya. Z-nya juga yang dikunci barisnya, ya. Yang dikunci barisnya, baris ke-5, ya. Gini. Oke ya. Jadi ini bagusnya di sini ada 0, ya nggak apa-apa lah. Untuk memudahkan aja 1, 2, 3 gitu ya. Soalnya kalau enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
nanti agak ribet. Nah, kemudian kopikan. Kopikan ke sini ya. Nah, masih salah kan? Masih salah kan jumlahnya cuman ini. Nah, cuman setengah. Nah, berarti belum benar kan gitu. Oke, jangan dulu. Nah, sekarang apa yang salah? Oke, gini. Peluang variabel X-nya 0 ya, variabel X-nya 0 ya. Kemudian nah ini yang salah itu di sini. Ya, variabel X-nya harusnya L-nya yang dikunci ya. Oke, sorry. Sekarang apakah jumlahnya sama dengan 1? Jumlahnya harus sama dengan 1. Jumlahnya 1 ya, ini di bawah ini. Nah, gitu. Nah, makanya kalau di sini yang dikunci kolom L-nya, kalau yang di sini yang dikunci baris 3 untuk Y, baris 5 untuk Z. Ya. Nah, ini fungsi kepekatan peluang bersama untuk X, Y, Z. Untuk X, Y, Z. Ya. Nah, bagaimana? Ini kan bersama untuk X, Y, Z. Bagaimana kalau misalnya X dan Y saja? Kalau X dan Y saja di sini, ya. Kita buat X 01, Y-nya 01, 2, 3. Sama seperti tadi. Sama seperti tadi, hanya 2 variabel, ya. Sum ifs gitu ya. Sum ifs peluang, ya. Kemudian variabel X-nya adalah yang di sebelah kirinya. Nih, ya. Variabel Y-nya ada di sebelah atasnya persis. Koma, sebelah atasnya persisnya. Oke. Baru sorry. Nah, ini sorry. Terlalu cepat ngetiknya. Sum ifs peluang var X ada di sebelah yang nilai ada sebelah kirinya ini berapa? Var Y nilai yang ada di atasnya persis berapa, kurung tutup, enter. Ya, nah, itu. X-nya 0, Y-nya 0. 0,125. Ya. Kalau di sini tadi kita belum cari yang X-nya 0, Y-nya 0. Karena di sini gabungan X0, Y0 itu ada 2 nih. Oh, ada 1. Nih ya, 00 ya. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi L-nya yang dikunci ya. Ini L-nya dikunci. Nah, yang di sini 11-nya yang dikunci. 11-nya dikunci. Oke ya, kopikan. Dan periksa jumlahnya harus sama dengan 1 ya. Oke, jumlahnya sama dengan 1 ini ya. Nah, dengan cara yang sama nih. Z dengan Y. Z dengan Y kopikan aja begini kan. Kopikan dulu begini. Ini ganti di sini. Nah, X-nya diganti Z. X-nya diganti Z. Ya. Oke. Kopikan. Hati-hati. Dolar L 18 dan Y-nya 17. Ganti dulu. Ya, walaupun sama itu. Tidak masalah ya, ganti dulu. Oke. Kopikan ke kanan. Kita dapatkan fungsi kepekatan peluang bersama. Jumlahnya 1 ya. Antara Z dan Y. Ya. Nah, antara X dan Z, ya di sini. Antara X dan Z. Ya. Ganti ini barisnya X. Barisnya X. Oke. Kolomnya Z. Terus barisnya ke 23. Oke. Kopikan seperti ini. Jumlah yang kuning ini 1. Paham ya? Oke, paham. Nah, kemudian. Nah, di sini untuk yang tabel kontingensi 2 arah ini, ya, tabel kontingensi untuk X dan Y ini, ya, X dan Y ini. Di sini ada, ini masih join ya, ini masih bersama. Tapi bersamanya berkurang 1 kalau variabelnya. Kalau tadi ada X, Y, Z,
Di sini hanya XY. Bersamanya hanya X sama Y. Nah, di bawahnya bersamanya Z dan Y. Paling bawah X dan Z, ya, paling bawah X dan Z. Itu bersamanya. Nah, yang di sebelah kanan dan bawahnya itu ini marginal. Marginal ya. Ini X sendiri. Jadi kalau X-nya 0 peluangnya berapa? Setengah. Kalau X-nya 1 peluangnya berapa? Setengah juga, ya. Oke. Nah, kalau Z-nya 1, ini untuk mencari peluang marginal Z itu di sini, ya. 0,75 dan 0,25. Untuk mencari peluang marginal Y di sini bisa, ya. Atau untuk marginal X dan Z ada di paling bawah, ya. Ini asumsinya kalau koinnya seimbang. Koinnya seimbang. Nah, kalau nggak seimbang, akan repot kalau kalian tadi membikinnya tidak general, tidak umum, maka repot ngisinya. Makanya kalau di sini kita bikin seperti ini, lebih enak. Bagaimana kalau peluang head-nya itu 0, misalnya yang aneh 473. Nah, ya. 473. Berarti T-nya 0,527. Di sini sudah ngisi secara otomatis. Ya. Kecuali kalau kalian cuma setengah. Setengah-setengah itu hanya bentuk khusus saja. Di mana peluang H sama dengan peluang T. Gitu ya. Nah, ini secara umum. Oke. Oke. Biar paham dulu setengah aja dulu ya. Nah, oke, setengah. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah fungsi kepekatan peluang bersama X, Y, Z. Ya. Kalau 3 variabel, ya. X, Y, Z. Ada yang 2 variabel X sama Y, X sama Z, Y sama Z. Ya. Nyusunnya boleh bolak-balik, terserah kita. Yang jelas, kalau ini Z, ini Y, ya sama aja mau Y, Z. Y-nya berapa, Z-nya berapa, dan sebagainya. Ya. Fungsi kepekatan peluang bersama. Ada fungsi kepekatan peluang marginal. Marginal. Ya. Marginal yang pinggir itu X sendiri, Y sendiri, Z sendiri, ya. Oke. Nah, kalau fungsi ada satu lagi, fungsi kepekatan peluang bersyarat. Nah, bersyarat. Bagaimana fungsi kepekatan peluang bersyarat kalau misalnya diketahui Y-nya, untuk Y sama dengan 1. Fungsi kepekatan peluang bersyarat XZ, ya, XZ, kalau Y-nya sama dengan 1. Nah, hati-hati ya. Ini mulai agak harus diperhatikan. Artinya kita hanya memperhatikan kalau Y sama dengan 1 saja yang keluar. Kalau Y sama dengan 1 saja yang keluar. Maka yang kita perhatikan hanya X-nya 0, Z1, X0, Z3, X1, Y1, X1, Y0. 3, sorry. Ya, hanya ini saja. Terus bagaimana? Apa namanya? Fungsi kepekatan peluang bersyaratnya. Oke, kalau Y sama dengan 1, maka fungsi yang ini, ya, saya kopikan. Ini saya hanya buat X0, X1, hanya buat ini ya, 4 ini. Hanya 4 itu. Ini caranya begini. Ya, saya hanya taruh di sini. Satu saja, yang lain sama caranya. Saya masih warna hijau ya. Jadi caranya bersyarat. Peluang A terjadi kalau B terjadi. Sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Nah, kalau peluang Y sama dengan 1 terjadi, itu kan jumlah total ini saja. Berapa ini? 0,25 tambah 0,125. 0,375. Atau sama dengan ini. 0,375, ya kan? Nah, oleh karenanya peluang dimaksud, jadi kalau nulisnya begini. Sorry. Ya. Ini Z-nya 1 sama 3 ya. 1 sama 3. Ini X-nya 0 sama 1. Jadi, saya buatkan dulu ya. Jadi ini sebetulnya adalah
fungsi kepekatan peluang, istilahnya begitu ya. X sama dengan X, Z sama dengan Z, bila, nah gini, ini syarat, oh sorry, mana nih? Tanda, nah gini ya, dengan syarat Y sama dengan 1. Ya, Y sama dengan 1. Jadi yang kita perhatikan hanya yang di sini tadi. Oke. Ini Y sama dengan 1 kan ini ya. Hanya ini saja. Jadi di bawah ini saja. Nilainya sama dengan berapa nilai X sama dengan 0, Z sama dengan 1 ya. Oke. Y sama dengan 1. Dibagi peluang Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 itu ini. Atau jumlah ini tadi ya. Oke. Sama dengan 0,6667 ya. Nih. Nah, supaya bisa dibagi ini semua ya, bagi ini semua ya. Maka ini pembaginya tetap ini N14 ini. Pembagi N14 ini harus dikunci. Dikunci ya. Gitu ya. Nah, baru dikopikan. Kopikan. Oke. Jumlahnya 1. Nah, ini fungsi kepekatan peluang bersyarat. Jadi peluang bersyarat. Kalau Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 berarti yang kita perhatikan hanya di bawah peristiwa di mana Y sama dengan 1 terjadi. Kalau Y sama dengan 2 ya ini. Y sama dengan 3 ya ini. Ya. Nah kalau Z sama dengan 1, nah berarti 1 ini, Z1 ini, Z1 ini, Z1 ini, Z1 ini. 4. Nah, ini untuk kalau Z sama 1 hati-hati ya, kalau kecuali nyusunya dibalik, Z-nya di atas. Jadi makanya yang ngumpul hanya variabel Y-nya, nilai variabel Y-nya ngumpul. Di sini Z-nya 1, di sini Z-nya 3, Y-nya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, tergantung bagaimana cara menyusunnya. Oke, ini bersyarat ya, ini bersyarat. 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 Ya. Peluang bersyarat. Oke. Nah, bersyaratnya bisa saja yang di belakang. Misalnya Y-nya 1, Z-nya 1 gitu ya. Y-nya 1, Z-nya 1. Paham kan maksudnya? Y-nya 1, ini Y-nya 1, Z-nya 1. Kan berarti ada di sini. 1. Nah, yang lain ada nggak? Y1, Z1. Nggak ada, cuma ini aja. Ya. Jadi eh, peluang X sama dengan 0 gitu ya. Peluang X sama dengan 0 ya. Itu sama dengan, jadi kalau maksudnya begini. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 kan hanya ini ya, hanya ini ya. Maka peluang X sama dengan 0 itu sama dengan 0,25 ini ya. Sebetulnya bisa langsung gini, jumlah dibagi jumlah dari ini ya, jumlah dari ini ya. Gitu. Sama dengan, sorry. Ini kurung tutup ya. Nah, 2/3. Ini 2/3, ini 1/3 ya, 2/3. Jadi kalau mau ngopikan ke bawah ya ini dikunci. Baris 6, baris 7-nya dikunci. Baris 6, baris 7. Ya. Oke. Jadi peluang X sama dengan 0. Ya, ini peluang X sama dengan X. Bila mana diketahui Y-nya sama dengan 1. Z-nya sama dengan 1. Ya. X0-nya ini X-nya 0. Sorry. Ini X-nya 1. Peluangnya X0 ini. Peluang 1 ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Oke ya. Kita lihat data lain.
Fungsi kepekatan peluang. Oke ya. Nah, ini hal yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke sini. Andai kan kita punya apa namanya fungsi kepekatan peluang dari dua variabel X dan Y. Ini variabel X, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, variabel Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Fungsi kepekatan peluang, misalnya ini dikatakan fungsi kepekatan peluang atau apa tidak, ini lihat, jumlah ini harus sama dengan 1. Sama dengan 1 kah? Ya, sama dengan 1. Ya. Berarti ini adalah fungsi kepekatan peluang. Paham ya? Nah, fungsi kepekatan peluang bersama antara X dan Y. X1, Y1, X2, sampai X6, Y6. Jadi ada 36. Ya. Oke? Nah, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, di sini adalah fungsi kepekatan peluang marginalnya. Marginal itu, kalau X-nya 1, semua Y berapa? Ya tinggal dijumlah. Ya, jumlahkan dari sebelah kiri ini, kanan. Marginal. Ya. Untuk peluang Y, marginal Y, ya jumlah ke bawah ini. Untuk setiap X, untuk semua X ya. Untuk Y sama dengan 3, semua X-nya berapa? Ini jumlah. Nah, ini artinya di sini adalah peluang Y sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan sebagainya. Ini peluangnya. Ini peluang Y, ini peluang X, sesuai dengan gambar, warna dasar gambar ini apa? Ya, peluang X. Ya. Paham ya? Fungsi kepekatan peluang bersama, fungsi kepekatan peluang marginal. Ya, di sebelah kiri. Di sebelah kanan, ini fungsi sebaran. Fungsi sebaran. Fungsi sebaran itu adalah Maaf, Prof. Ya. Share screen-nya, Prof. Masih di... Oh, sensornya masih, sorry ya. Ya, ganti layar ini. Ya, oke. Kelihatan sekarang ya? Kelihatan, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Ya, jadi ini fungsi kepekatan peluang marginal dua variabel antara X dan Y ya. Ini, sorry. Perlu diperiksa bahwa kalau dia fungsi kepekatan peluang marginal itu total peluang kedua arah kalau dua variabel ya. Itu sama dengan 1 ya. Nah, setelah itu ada kita bisa cari fungsi kepekatan peluang marginalnya. Ini tadi kepekatan peluang bersama, join, ini marginal ya. Dan jumlah ini harus sama dengan 1 juga, ya, sama dengan 1. Jumlah mendatar ini juga harus sama dengan 1 sampai di sini. Ya, 1 ya. Oke. Karena itu fungsi kepekatan peluang. Makanya dikatakan fungsi peluang atau fungsi kepekatan peluang. Ya. Ini untuk variabel diskrit ya, variabel yang sifatnya diskrit. Nah, oke. Di sebelah kiri, fungsi kepekatan peluang marginal. Di sebelah kanan, fungsi sebaran peluang. Fungsi sebaran peluang di sini. Yang marginal itu yang di bawahnya ini. Fungsi sebaran peluang marginal itu yang di bawahnya. Ya. Jadi kalau ini belum saya kasih panah, ini yang kuning ini sama yang biru. Fungsi sebaran peluang marginal. Kalau ini fungsi sebaran peluang bersama. Dan dua baca diskrit. Ya. Jadi kalau misalnya nilai di sini ini, ya nilai di sini ini, ya 0,159 itu, jadi di bawah kolom 3, yaitu Y sama dengan 3, X sama dengan 2 ini, sebetulnya itu peluang X lebih kecil sama dengan 2. Kalau X-nya lebih kecil sama dengan 2, Y-nya lebih kecil sama dengan 3. Lebih kecil sama dengan, loh ya. Itu 0,159. Nah, cara mencari itu, jadi misalnya ini, kenapa di sini? X-nya lebih kecil sama dengan 1, Y-nya lebih kecil sama dengan 1, sama dengan ini, 0,028 ini. Satu-satunya peluang bersama, ya peluang bersama itu yang memenuhi itu hanya ini. Ya, oke? Nah, kalau di sini, sebelah kanannya ini, kalau kita bergerak ke kanan, ini jumlahnya.
0,028 ditambah 0,019, 0,47 ya. Semakin ke kanan jumlahkan, kan kumulatif ya. Semakin kanan jumlahkan. Ini untuk X sama dengan 1 saja. Ya. Jadi bergerak ke kanan, ini cross check-nya bahwa nilai terakhir di kolom 6 ini harus sama dengan ini. Fungsi kepekatan peluang marginal X sama dengan 1. Demikian juga ya. Kolom pertama di sini, ya. Ini 0,0155. Jadi sampai ke 6-nya X ini harus sama. Nah, tetapi baris kedua di sini ya. Ini jadi 0,306. Karena itu jumlah dari ini. Jumlah dari 2 baris pertama itu. Jumlah dari 2 baris pertama. Enggak usah pusing. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sembarang titik, oke, dimulai di awal dari sini saja ya. Mana yang dijumlahkan? Mana yang dijumlahkan? Hanya ini saja, ya. Hanya ini saja. Kalau nilai ini, mana yang dijumlahkan? 4 kolom pertama, ya. Kalau yang baris 3 kolom 3 ini, lihat. Ini yang dijumlahkan, ya. Nah, jadi formulanya begini. Ini formulanya ya. Jumlah dari ya, dolar D, dolar 5. Dolar D, dolar 5 itu ini. Sampai di mana? Ya, sampai titik, sampai sel yang kita maui. Sesuai dengan di sini. Kalau di sini baris 3 kolom 3 ya, di sini baris 3 kolom 3. Ya, sampai 7. Nah, jadi ini formulanya berlaku. Kalau dikopikan ke sini berlaku. Ya. Dan punya sifat begini. Untuk baris tertentu ya, maka semakin ke kanan kolom ini semakin besar nilainya. Dan yang kolom paling kanan ini sama dengan fungsi kepekatan peluang marginal, ya, X. Demikian juga ke bawah, ya, bawah. Nah, semakin ke kanan atau semakin ke bawah, semakin ke kanan dan semakin ke bawah dan semakin ke bawah. Ini harus semakin lebih besar. Nggak mungkin angka di sini lebih kecil daripada sebelah kiri atau sebelah atas atau sebelah kiri atasnya. Nggak mungkin. Jadi sebelah kanan bawahnya itu, ya, sebelah kanan bawahnya itu selalu lebih besar daripada sel di sini. Ya, selalu lebih besar. Mau kanannya, mau bawahnya, mau kanan bawahnya. Dan di ujung di sini harus 1. Di ujung sini harus sama dengan 1. Oke? Ada pertanyaan? Nah, jadi gitu. Ini yang disebut dengan fungsi kepekatan, fungsi sebaran peluang bersama. Ya, fungsi sebaran peluang bersama. Yang di sini fungsi sebaran peluang marginal. Sama aja, ini jumlah dari sini. 136 baris pertama, tambahkan 170, 306, tambahkan 167, 473 ya. Dan seterusnya sampai di sini 1. Demikian juga yang fungsi sebaran peluang marginal Y-nya. Ya. Fungsi sebaran peluang marginal Y-nya, sebaran peluang, jadi kumulatif peluang. Oke? Nah, ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, jadi bagaimana misalnya saya tanya, peluang X3 Y2, X3, X-nya 3 nih, Y-nya 2, ya udah 0,039 kan? 0,039 kan gitu. Nah, bagaimana peluang X sama dengan 3? X sama dengan 3. Jadi peluang X sama dengan 3. Lihat angka 3 di mana? Oh, di sini. 0,167 ya. Kayak gitu. Nah, peluang Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 di sini. 0,178. Ya. Nah, bagaimana peluang X lebih kecil atau sama dengan 3? Y-nya 2. Nah, kalau sudah pakai beginian, ini bukan tabel kiri. Kalau pakai tabel kiri juga bisa. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 ini ya. Sama 2. X-nya lebih kecil sama dengan 3. Lebih kecil sama dengan 3 itu artinya 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa. Jadi ini. Ya. Oke. Jadi kalau
mau dicari, nah jumlah ini. Hati-hati ya. Discrete itu beda antara lebih kecil dan lebih kecil atau sama dengan. Nah, kalau X yang lebih kecil sama dengan 3 ini, nggak ada Y ini, artinya untuk semua Y. Untuk semua Y, ya berarti marginal di sini. Ya, 473 ya. Atau jumlah dari sini. Ya, jadi ini jumlah dari J5, J6, J7. Y lebih kecil dari 2. Y lebih kecil dari 2. Yang mana Y lebih kecil dari 2? Ini Y sama dengan, kan? Berarti lebih kecil dari 2 itu ya sini saja. Y sama dengan 1. Nah, X lebih kecil dari 3. X lebih kecil atau sama dengan 3. Ya. Y-nya lebih besar dari 2. Nah, X-nya lebih kecil atau sama dengan 3. Berarti 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa. Y-nya lebih dari 2. Y lebih dari 2 itu 3, 4, 5, 6. Ya. 3, 4, 5, 6. Jadi, jumlah itu. Ya. X-nya lebih kecil atau sama dengan 3. Y-nya lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 itu 3, 4, 5, 6. Ya. Tuh. Harus hati-hati. X lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3 yang mana? Oke. Ya. Oke. Dan ini sama aja. Ini peristiwa-peristiwa tadi itu. Ya. X lebih besar dari 2, lebih kecil atau sama dengan 5, berarti 3, 4, 5. X-nya 3, 4, 5. Y-nya 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, gitu. 3, 4, 5. Y-nya 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini jumlahkan yang biru itu. Ya emang kalau pakai Excel lebih gampang. Jadi caranya begitu. Cuman kalau pakai kalkulator ya jumlahin aja. Ya. Oke. Dan cara yang sama ke yang terakhir ini. Jadi X-nya 2, 3, 4. Karena lebih kecil dari 5. Y-nya 4, 5, 6. Ya. Jadi itu. X-nya 2, 3, 4. Y-nya 4, 5, 6. Oke. Oke, mudah-mudahan paham ya. Ada pertanyaan? Ya. Belum. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana eh, independen independensi dari dua variabel atau tiga variabel. Nah, apakah X dan Y di sini saling bebas? Nah, mestinya kalian harus periksa saling bebas atau tidak itu ambil sembarang. Dan ini kalau misalnya kita temukan satu saja sudah tidak benar, maka independensinya tidak berlaku. Maksudnya begini, hubungan acak X dan Y dikatakan saling bebas kalau misalnya ini syaratnya peluang. Jadi kalau kita kalikan peluang X, Y itu merupakan hasil kali peluang marginal masing-masing. Jadi misalnya ini 0,036 ya. 0,036 ini ya. Itu apakah merupakan hasil kali 0,167 kali 1,85? Kita lihat. 0,167 ya, ini kalau kita kalikan ini sama dengan ini ya, kali, maksudnya begitu. Tadi mana tuh? Ini ya, 185. Ini 0,308 nggak sama dengan ini. Satu aja sudah salah, nggak berlaku. Jadi itu harus berlaku semuanya. Untuk semua nilai X dan Y. Ya, untuk semua nilai X dan Y harus berlaku bahwa peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y itu sama dengan hasil kali peluang marginalnya. Peluang X sama dengan X kali peluang Y sama dengan Y. Oke, harus berlaku. Ini satu aja nggak berlaku nih. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini kebetulan biru sama biru, jadi ya mestinya 0,36 ini hasilnya sama dengan ini kan. Kalau itu sama, periksa yang lain, karena harus berlaku secara keseluruhan. Ini tidak sama. Satu aja nggak sama, berarti
antara X dan Y ini tak bebas. Ini sudah, makanya sudah saya kasih ini. Nah, bagaimana yang saling bebas? Nah, ini contohnya. Contohnya ini. Contohnya. Paham ya? Contohnya. Dan ini memang saya bangun bahwa masing-masing ini ya, masing-masing ini merupakan hasil kali ini dari ini ya. Karena kalau kita lihat formulanya ini, lihat formulanya itu ya. Lihat formulanya semua. Itu merupakan eh, marginal pinggir ini sembarang aja gini. Nah, yang merupakan hasil kali ini sama ini ya. Nilainya mirip-mirip nilainya. Kalau misalnya digit di belakang komanya diperlebar, pasti beda. Agak banyak beda. Ya. Misalnya saya tambahkan 2 digit atau 3 digit. 2 digit lah. Ya. Ya kan? Beda dia. Ya. Nah, ini merupakan yang pertama apakah ini fungsi kepekatan peluang bersama? Saya jumlahkan dulu. Saya jumlahkan 1. Berarti iya. Ya. Yang kedua, apakah ini fungsi kepekatan peluang marginal? Jumlahnya sama dengan berapa? 1 ya untuk X. Yang Y-nya 1. Ya. Jadi ini fungsi kepekatan peluang bersama. Ini fungsi kepekatan peluang marginal X dan Y. Dan ini bisa dikatakan ini sama dengan peluang X sama dengan X ya. X sama dengan X ya. Yang dikalikan peluang Y sama dengan Y. Ya. Y sama dengan Y. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Ini ngikut ya, ini yang ngikut. Ini yang ngikut. Karena akan merupakan formulanya sama dengan tadi. Nah, sifat yang tadi ya, sifat yang tadi itu berlaku. Jadi fungsi sebaran itu misalnya dia merupakan fungsi yang tidak turun. Fungsi yang tidak turun. Tidak turun. Artinya menurut X dia tidak turun, ini naik kan. Menurut Y juga tidak turun, menurut XY juga tidak turun. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dadu yang seimbang tadi, lebih gampang lagi. Dadu yang seimbang kan di sini 1/8, 1/8. Ya. Ini, sorry, 1/6. 1/6. Untuk setiap muka, kalau dadu yang seimbang itu 1/6, 1/6, 1/6. Semua 1/6. Ya. Dadu X juga 1/6, dadu Y juga 1/6. Nah, jadi tinggal kalikan aja. Makanya ini 1/36. Semuanya 1/36 yang di sini, dalam ini. Semua 1/36, ada 36. Nah, jumlahnya 1. Ya kan? Nah, itu. Nah, oke. Ada pertanyaan? Oke ya. Kalau yang di buku ini hanya 2 variabel. Jadi kalau misalnya mau independensi, sorry. Kalau mau independensi 3 variabel, ya, maka apakah X, Y, Z saling bebas begitu? Harus diperiksa. Sama seperti tadi. Untuk 2 variabelnya X sama Y, ya, tabel kontingensi 2 arah X, Y, itu dilihat apakah peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y, merupakan hasil kali peluang X sama dengan X, peluang Y sama dengan Y. Kemudian XZ juga diperiksa, YZ juga diperiksa, ya. Peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y, Z sama dengan Z, apakah sama dengan hasil kali peluang X sama dengan X, peluang Y sama dengan Y, peluang Z sama dengan Z. Juga diperiksa. Gitu ya. Nah, kalau semuanya itu memenuhi, maka X, Y, dan Z saling bebas. Itu yang disebut dengan muncul independen. Jadi bebasnya memang bebas keseluruhan. Ya. Oke. Nah, ini
bentuk-bentuk khusus saja. Tadi kan sudah dijelaskan di bentuk khusus kalau X sama Y saja ya, cara menghitungnya seperti ini. Kalau tadi saya sekaligus X, Y, Z. Nah, fungsi kepekatan peluang bersama untuk dua variabel itu bentuknya seperti ini ya. Misalnya ini X-nya kan, X-nya punya nilai hanya 0 sama 1. 0 sama 1. Di sini Y-nya 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nah, nilai peluangnya itu dinyatakan dalam seperti jarum gini ya, jarum gini. Nah, tingginya ini merupakan peluangnya. Nah, total tinggi keseluruhan itu kalau dijumlahkan sama dengan 1. Ya. Kalau dilihat dari atas, posisinya itu seperti ini. Ya. Jadi nilainya ada di 0, ini 1/8, ini 2/8, 1/8, ya, gitu ya. Nah, ini titik-titiknya kalau dilihat dari atas. Oke. Nah, ini secara teori bahwa peluang Y sama dengan 0 itu merupakan jumlah dari semua peluang. Kalau ini joinnya hanya X sama Y ya. Joinnya X sama Y. Karena X hanya punya 0 sama 1, berarti dijumlahkan peluang bersama X0, Y0, X1, Y0. Untuk mendapatkan peluang Y0. Demikian juga Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Y sama dengan 3. Nah, cara memahami yang lebih gampang dengan Excel tadi. Ya. Oke. Ini peluang bersyarat, tadi sudah sampaikan ya. Peluang A setelah B sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Kan begitu. Nah, caranya tadi sudah saya ajarkan juga. Oke. Kemudian independensi juga sudah saya sampaikan tadi ya, independensi. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih syarat independensi untuk dua variabel? Oke. Nah, kalau dia saling bebas, kalau dia saling independen, peluang bersyarat seperti ini, peluang X kalau Y diketahui, ya, maka sama dengan peluang X saja. Kalau X dan Y independen, kalau X dan Y saling bebas. Oke. Jadi misalnya kita ambil dengan teladan yang ada di Excel, yang mana tadi? Ini ya. Nih, saling bebas, gitu ya, saling bebas. Jadi misalnya peluang X sama dengan 4, ya. Y-nya sama dengan 3, misalnya. 3. 3, ini berapa? X sama dengan 4, Y-nya 3. X sama dengan 6, Y-nya 3. X sama dengan 6, Y-nya 3. Ya, ini sama dengan ini ya. Sekarang peluang X sama dengan 6. Peluang X sama dengan 6. Berapa? Ya. Peluang X, Y sama dengan 3. Berapa? Ya. X sama dengan 6. Nih, ya kan? 0,167, sorry. Lari dia. Sama dengan, ya. Oke. Y sama dengan 3, sama dengan ini kan? Nah, apakah sama? Nah, tinggal kalikan kan? Oke, ini kalikan dengan yang ada di bawahnya. Peluang X sama dengan 3, peluang X sama dengan 6, kali peluang Y sama dengan, peluang X sama dengan 6, kali peluang X sama, Y sama dengan 3. Sama. Ini kalau dilebarin kan sama juga ya. Berarti X dan Y saling bebas. Kalau pakai peluang bersyarat, peluang X sama dengan 6. Dengan syarat begini ya. Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Ya, Y sama dengan 3. Ya. Ini kan peluang X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3. X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3, nilainya 0,1
27, 0,02778 ini ya. Dibagi peluang Y sama dengan 3, peluang Y sama 3 ini ya. Berarti sama dengan 0,1607, sama dengan ini, sama dengan peluang X sama dengan 6, ya kan? Jadi peluang bersyarat X sama dengan X, kalau Y sama dengan Y sama dengan peluang X sama dengan X saja, artinya tidak dipengaruhi oleh Y. Ya, tidak dipengaruhi oleh Y. Makanya X dan Y saling bebas. Oke, itu kalau kita menggunakan informasi bahwa kalau X dan Y itu saling bebas, maka namanya saling bebas, X dan Y itu nggak ada keterkaitan. Jadi X dan Y saling bebas. Nggak ada mau Y-nya berapa. Di sini Y-nya itu nggak mempengaruhi. Y sama 3, nggak mempengaruhi. Oke. Ada pertanyaan? Oke ya. Nah, ini sudah ke latihan. Latihan. Saya kira kalau secara bagaimana menggunakan informasi itu kita menggunakan Excel, jadi saya sudah ajari sana ya, dan apa namanya, kalian tinggal latihan saja. Ini seperti ini itu bersyarat ya. Jadi kita lihat misalnya fungsi kepekatan peluang X dan Y diberikan dengan rumus ini. Ya, misalnya gitu ya. X-nya 0123, Y-nya 01. X-nya 0123, Y-nya 01. Kita lihat bagaimana kalau pakai Excel ya. Kita buka Excel dulu. Oke. Sorry. Share screen Excel. Oke. Tambahkan ya. Kalau nggak kelihatan, ngomong ya. Kalau nggak kelihatan, ngomong. Oke. Saya lihat dulu di X-nya. X-nya 0123, Y-nya 01. X-nya 0123, Y-nya 01. Sorry. Nol, 1, 2, 3. Y-nya 0, 1. Rumusnya tadi apa? Rumusnya sepertiga 2 X kuadrat Y kuadrat ya. Sepertiga 2 X kuadrat Y kuadrat. Sorry. Sama dengan ya. Saya besarin dulu ya. Yang kelihatannya. View. Oh, sorry. Tinggal. Sama dengan 1/32 kali X kuadrat Y kuadrat. X kuadrat. Tambah Y kuadrat. Itu ya. Nah, agar bisa dikopikan, ini kolom C-nya yang dikunci, ya kan? Kolom C-nya yang dikunci, maksudnya dikopikan dan benar nilainya ya. Ini 3-nya yang dikunci ya. Oke, copy sini. Apakah ini fungsi kepekatan peluang bersama? Lihat jumlahnya 1 ya. Jadi sudah betul. Jadi kita gunakan data ini biar rapi dikit ya. Oke, ini aja. Oke. Nah, oke. Yang mana yang X tadi? Yang mana yang X?
X-nya adalah yang 0123. X-nya yang 0123. Oke. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Yang pertanyaannya apa pertanyaan? Ya. Tunjukkan, oke. Fungsi kepekatan peluang marginal X, fungsi kepekatan peluang marginal Y, kemudian fungsi peluang bersyarat X sama dengan X kalau Y-nya diketahui. Ya. X kalau Y-nya diketahui. Oke. Ya. Ya, kalau ini X ya. Ini X. Sorry. Ini merge. Ini var X. X. Merge. Ini var Y. Var-nya ya. Nah, kalau marginalnya ya tinggal jumlahkan. Ya, jumlah ini aja ya. Tambahkan aja lah. Kalau cuma dua, nggak usah pakai sum. Ya. Jumlahkan ya. Nah, kalau ini 4 nih. 4 ya perlu jumlah ya. Sum. Yang lebih efisien. Oke. Oke ya. Pak kan? Ini kalau pakai angka-angka. Ini kalau pakai angka-angka. Sekarang bagaimana fungsi kepekatan peluang bersyarat? X kalau Y-nya diketahui. X kalau Y-nya diketahui. Y-nya sama dengan 0, ya. Y-nya sama dengan 1. Nah, oke kan? Nah, oleh karenanya kalau Y sama dengan 0 misalnya, maka fungsi masing-masing fungsi peluang X ini dibagi dari ini. Ya. Oke, ini bersyaratnya ya. Ini jika Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0. Ya. Maka fungsi kepekatan peluang X-nya sama dengan 0 ini dibagi dengan ini. Oke. 0 juga ya. Oke. Supaya pembagi 0,4370 tidak bergerak. Saya kunci dengan I-nya saja boleh. I-nya saja cukup. Ya. U-nya dikunci. Oke, kopikan ke kanan. Jumlahnya harus sama dengan 1. Ya. Jumlahnya 1. Ya. Nah, ini fungsi kepekatan peluang bersyarat. Ya. Peluang bersyarat. Atau saya sebut saja, peluang bersyarat gitu aja. Oh iya, banyak kan. Ya. Ini peluang bersyaratnya. Peluang bersyarat X kalau Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 1, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Ini kalau jika Y sama dengan 1. Jika Y sama dengan 1. Ya. Kopikan. Ya. Langsung copy aja, karena tadi yang saya kunci I-nya. Barisnya tidak. Ya, barisnya tidak dikunci. Oke, paham ya? Ini kalau dalam bentuk angka-angka. Oke, dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk formula, ya jadi begini. Bagaimana kalian menunjukkan bahwa ini kalau dimasukkan nilai tadi, itu sama. Ini kalau rumus ya. Jadi ini fungsi kepekatan peluang bersama. Ya. Ini fungsi kepekatan peluang marginal. Ya. X, ini Y. Kalau ini dapatnya dari mana? Ya mestinya fungsi kepekatan peluang bersama ini dibagi dengan fungsi kepekatan peluang marginal Y. Ya, jadi ini dibagi ini ya. X kuadrat Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi 2Y kuadrat plus 7 sepertiga 2 dibagi 1/16. Ya, sepertiga 2 itu setengahnya 1/16. Nah, ini setengah. Oke, paham ya?
Nah, ini kan kalau ini kan tunjukkan fungsi kepekatan peluang marginalnya, itu formulanya ini. Ya. Ini kalau pakai formula, nggak pakai angka-angka, tunjukkan. Bagaimana? Jadi kalau kita perlu 0, 1, 2, 3 untuk yang X saja, maka jumlahkan masing-masing untuk X ini, ya, Y-nya kalau 0. Ya. Kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 1, nah gitu. Jadi jumlahin. Oke ya? Jadi kalau untuk X0, Y-nya 0, tambah Y1. Untuk X1, Y0, tambah Y1. Ya, gitu ya. Baik. Oke. Jadi itu salah satu teladan. Nah, ini kalau dibalik caranya sama ya. Ini caranya sama. Teladan dalam latihan. Tentunya yang lain kalian juga bisa juga mengasah ya, mengasah apa namanya, kemampuan untuk ya menghadapi soal-soal seperti itu. Kuncinya harus banyak latihan.